Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Saudara semua, hari ini kita akan menampilkan presenter pertama dari kelompok 1 untuk menyampaikan poin-poin penting. Dan untuk kelancaran perkuliahan hari ini, saya tunjuk Saudara Ahmad Aldiansa untuk menjadi moderator. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang dipersilakan oleh Pak dosen. Untuk sekarang kita lanjut persentase dari kelompok 1. Terus pertanyaannya ditulis juga di kolom chat. Setelah itu dijawab oleh kelompok. Habis dijawab, mungkin bisa ditanggapi lagi oleh beberapa orang yang ingin menanggapi. Kalau masih ada waktu, kita tambah lagi pertanyaannya. Begitu juga dengan tanggapannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak dosen dan rekan-rekan sekalian yang menyempatkan diri hadir di perkuliahan kita secara virtual. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan memaparkan presentasi kami sesuai dengan pembagian yang telah dibagikan oleh Pak dosen. Kelompok 1 mendapat tugas di chapter 1 yaitu tentang pengantar penelitian. Perkenankan kami juga memperkenalkan rekan-rekan kami. Yang pertama, Fitra Ramadan, saya sendiri Ali Sapran, Siti Rizky Amelia, Tri Purnami, Aberliansyah, Ika Rayani, dan Citra Aprilia. Di kesempatan kali ini, kami akan coba memaparkan kurang lebih ada 5 poin permasalahan yang akan menjadi topik diskusi kita, yaitu sebagaimana yang terdapat pada modul ataupun terjemahan yang telah kami share di grup. Yang pertama itu ada apa definisi dari penelitian bisnis, kemudian yang kedua apa perbedaan penelitian terapan dan dasar, ketiga mengapa manajer perlu memahami penelitian, kapan sebaiknya menggunakan tim riset internal ataupun eksternal, dan yang kelima bagaimana etika berperan dalam penelitian bisnis. Di waktu yang singkat, di 15 menit, kami akan coba memaparkan poin-poin penting yang akan menjadi bahan diskusi kami, diskusi kita bersama. Di slide pertama, kita akan mencoba untuk mendalami mengenai definisi penelitian bisnis. Sebagaimana telah dijelaskan di pertemuan pertama oleh Pak dosen bahwa penelitian merupakan fondasi utama pengembangan ilmu dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Nah, menurut buku atau modul yang telah dibagikan yaitu Sekaran dan Bugi 2020, bahwa penelitian bisnis merupakan proses sistematis untuk menyelidiki masalah spesifik organisasi dan menemukan solusi berbasis bukti empiris. Dan apa saja apa tujuan dari dilakukan penelitian bisnis itu sendiri adalah tidak lain untuk membantu manajer dalam membuat keputusan yang efektif, efisien, dan berbasis data. Kemudian di slide selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai peran teori dan informasi dalam sebuah penelitian. Nah, setelah kita pelajari di semester sebelumnya, bahwa teori merupakan penjelasan ilmiah yang membantu memahami fenomena dan memprediksi hasil. Sedangkan informasi merupakan data kualitatif yang bersifat naratif ataupun kuantitatif yang bersifat angka-angka yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian atau riset yang kita lakukan. Nah, apa hubungannya? Yaitu di mana teori dan informasi di sini saling melengkapi dalam membangun pemahaman dan solusi. Berikutnya penelitian dan manajer, hubungan antara penelitian dan manajer, di mana penelitian di sini adalah representatif dari sebuah perusahaan atau entitas bisnis, di mana manajer menghadapi sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan bisnisnya yang memerlukan solusi tepat. Nah, disinilah peran sebuah penelitian atau riset, di mana penelitian akan membantu manajer dalam memahami akar masalah, memprediksi dampak, mengambil keputusan berbasis data.
Contohnya bidang penelitian yaitu sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, dan operasional. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami mengenai jenis penelitian. Baik, saya lanjut untuk jenis penelitian bisnis. Penelitian terapan atau applied research. Yang pertama fokus pada pemecahan masalah praktis organisasi. Yang kedua hasilnya langsung digunakan untuk memperbaiki situasi nyata di perusahaan. Contohnya yaitu menganalisis penjualan produk. Untuk yang kedua penelitian dasar atau fundamental research. Yang pertama bertujuan memperluas wawasan ilmiah tanpa tujuan praktis langsung, fokus pada teori dari konsep. Untuk yang kedua, hasilnya untuk menambah pengetahuan umum yang bisa digunakan di masa depan. Contohnya, meneliti faktor penyebab ketidakhadiran karyawan. Selanjutnya, pentingnya penelitian bagi manajer. Manajer dengan kemampuan riset dapat mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara objektif. Yang kedua, membedakan riset yang valid dan tidak valid. Yang ketiga, mencegah bias serta manipulasi data. Yang keempat, berkomunikasi efektif dengan konsultan riset eksternal. Selanjutnya, tim riset internal versus peran manajer. Yang pertama, menjelaskan masalah dengan harapan. Yang kedua, menyediakan akses data atau dengan batasan. Yang ketiga, memastikan keselarasan nilai organisasi. Untuk tim internal, yang pertama, biaya lebih efisien. Yang kedua, memahami budaya organisasi. Yang ketiga, potensi bias kurang objektif. Tim eksternal, yang pertama, pandangan objektif dan profesional. Yang kedua, pengalaman dan metode lebih luas. Yang ketiga, biaya tinggi, butuh adaptasi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, etika dalam penelitian bisnis, yaitu yang pertama prinsip etika, terdiri dari kejujuran dan integritas, perlindungan data dan privasi, transparansi dalam pelaporan, serta menghormati subjek penelitian. Sedangkan pelanggarannya yaitu manipulatif data, eksploitasi responden, serta penyalahgunaan informasi rahasia. Adapun studi kasusnya, LaRoche Candy Company. Masalahnya yaitu suksesi kepemimpinan keluarga. LaRoche menyewa konsultan eksternal, yaitu Paul Anderson Kinsey. Tujuan dari penelitian yaitu memahami dampak kontrol terhadap keluarga terhadap tata kelola dan kinerja. Langkah penelitiannya ada 4, yaitu mendefinisikan masalah, kumpulkan data-data kelola dan keuangan, kemudian analisis hubungan kontrol keluarga kinerja, yang keempat memberi rekomendasi strategis. Demikian pemaparan materi singkat kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas paparan dari kelompok 1, sangat baik terhadap pemaparannya.